Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan rezekinya yang berkah, barokah, melimpah, bisa pergi ke Mekah, Madinah, bisa bikin rumah mewah, sisanya buat beli sawah, dan dijadikan sekeluarga sakinah mawaddah warohmah dan beri keturunan yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Video ini saya buat hanya referensi. Kalau ada keliruan dalam cerita ini, komen yang bijak biar untuk melengkapi atau wawasan dan motivasi buat kita semuanya. Sejarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati. 1. Asal-usul Sunan Gunung Jati. Dalam usia yang begitu muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, tapi anak yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke Tanah Jawa berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. 2. Perjuangan Sunan Gunung Jati. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fatahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu, tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fatahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan Portugis. Bukti bahwa Fatahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sunan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai adalah Fatullah atau Fatahillah atau Faletehan menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datuk Kahfi sudah wafat, guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Mudaim minta diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi, sehingga kemudian hari Syarif Hidayatullah terkenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan, Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479 karena usia lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar susuhan yaitu orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tetapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinannya inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang putra yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian, beliau sering bermusyawarah dengan anggota para wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surakarta, Japura, Buanagiri, Telaga dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan. Di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon yaitu Ma Huan. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan kawin dengan putri Kaisar Cina bernama Putri Ongtien. Kaisar Cina pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam.
Dengan perkawinan itu sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ongtien diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Kaisar ayah Putri Ongtien ini membekali putrinya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ongtien yang dibawa dari negeri Cina itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1980 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak diantaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan dengan membangun jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri sudah semakin terhimpit. Pathak Warak menyumpah-nyumpah, hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu undangan menertawakan kekonyolan itu, dia pun semakin malu. Hampir saja Roroyono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Pada tahun 1511 Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin memperluas kekuasaannya ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor untuk menyerang Portugis di Malaka. Ada salah seorang pejuang Malaka yang ikut ke Tanah Jawa yaitu Fathahilah. Ia bermaksud meneruskan perjuangannya di Tanah Jawa. Dan di masa Sultan Trenggana ia diangkat menjadi panglima perang. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dari pengalamannya bertempur di Malaka tahulah Fathahilah titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya, Portugis dan Pajajaran kalah, Portugis kembali ke Malaka, sedang tentara Pajajaran cerai-berai tak menentuk arahnya. Selanjutnya Fathahilah ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan karena Fathahilah dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebakingking. Dikemudikan hari Pangeran Sebakingking ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Kurang lebih sekitar tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke daratan Cina dan tinggal di daerah Nanking. Di sana ia digelari dengan sebutan Maulana Insanul Kamil. Daratan Cina sejak lama dikenal sebagai gudangnya ilmu pengobatan, maka di sanalah Sunan Gunung Jati juga berdakwah dengan jalan memanfaatkan ilmu pengobatan. Beliau menguasai ilmu pengobatan tradisional. Di samping itu, pada setiap gerakan fisik dari ibadah sholat sebenarnya merupakan gerakan ringan dari terapi pijat atau akupuntur, terutama bila seseorang mau mendirikan sholat dengan baik, benar lengkap dengan amalan sunnah dan tumaninahnya. Dengan mengajak masyarakat Cina agar tidak makan daging babi yang mengandung cacing pita, dan giat mendirikan sholat 5 waktu, maka orang yang berobat kepada Sunan Gunung Jati banyak yang sembuh sehingga nama Gunung Jati menjadi terkenal di seluruh daratan Cina. Di negeri naga itu Sunan Gunung Jati berkenalan dengan Jenderal Cheng Ho dan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan, serta Fei Xin, ketiga orang ini sudah masuk Islam. Pada suatu ketika Sunan Gunung Jati berkunjung ke hadapan Kaisar Honggi, pengganti Kaisar Yunglo dengan putri Kaisar yang bernama Ongtien. Menurut versi lain yang mirip sebuah legenda, sebenarnya kedatangan Sunan Gunung Jati di negeri Cina adalah karena tidak sengaja. Pada suatu malam, beliau hendak melaksanakan sholat tahajud. Beliau hendak sholat di rumah tetapi tidak khusyuk, lalu beliau sholat di masjid juga belum khusyuk. Beliau heran padahal bagi para wali, sholat tahajud itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati sholat di atas perahu dengan khusyuk. Bahkan dapat tidur dengan nyenyak setelah sholat dan berdoa. Ketika beliau terbangun beliau merasa kaget. Daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Tanpa sepengetahuannya beliau telah dihanyutkan ombak hingga sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina beliau membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan sholat. Setelah mengerjakan sholat mereka sembuh. Makin hari namanya makin terkenal, beliau dianggap sebagai Sinse yang berkepandaian tinggi terdengar oleh Kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana,
Kaisar hendak menguji kepandaian Sunan Gunung Jati sebagai tabib. Dia pasti dapat mengetahui mana seorang yang hamil muda atau belum hamil. Dua orang putri Kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah bersuami dan sedang hamil muda atau baru 2 bulan. Sedang yang seorang lagi masih perawan namun perutnya diganjal dengan bantal sehingga nampak seperti orang hamil. Sementara yang benar-benar hamil perutnya masih kelihatan kecil sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. "Hai tabib asing, mana di antara putriku yang hamil?" tanya Kaisar. Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Tuhan. "Hai orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab," teriak Kaisar Cina. "Dia," jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjuk Putri Ong Tien yang masih perawan. Kaisar tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh balairung istana Kaisar. Namun kemudian tawa mereka terhenti, karena Putri Ong Tien menjerit keras sembari memegangi perut ia. "Ayah, saya benar-benar hamil." Maka gemparlah seisi istana. Ternyata bantal di perut Ong Tien telah lenyap entah kemana. Sementara perut putri cantik itu benar-benar membesar seperti orang hamil. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina. Sunan Gunung Jati menurut, hari itu juga ia pamit pulau ke Pulau Jawa. Namun Putri Ong Tien ternyata terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati, maka dia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Putri Ong Tien dibekali harta benda dan barang-barang berharga lainnya seperti bokor, guci emas dan permata. Putri cantik itu dikawal oleh 3 orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Li Bang, seorang menteri negara, Lai Guan Chang dan Lai Guan Hien. Pai Li Bang adalah salah seorang murid Sunan Gunung Jati tatkala beliau berdakwah di Cina. Dalam pelayarannya ke Pulau Jawa, mereka singgah di Kadipaten Sriwijaya. Begitu mereka datang, para penduduk menyambutnya dengan meriah sekali. Mereka merasa heran. "Ada apa ini?" Pai Li Bang bertanya kepada tetua masyarakat Sriwijaya. Tetua masyarakat balik bertanya, "Siapa yang bernama Pai Li Bang?" "Saya sendiri," jawab Pai Li Bang. Kontan Pai Li Bang digotong penduduk di atas tandu. Dilulukan sebagai pemimpin besar. Dia dibawa ke istana Kadipaten Sriwijaya. Setelah duduk di kursi adipati, Pai Li Bang bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Tetua masyarakat itu menerangkan bahwa Adipati Aryo Damar selaku pemegang kekuasaan Sriwijaya telah meninggal dunia. Penduduk merasa bingung mencari penggantinya, karena putra Aryo Damar sudah menetap di Pulau Jawa, yaitu Raden Fatah dan Raden Hasan. Dalam kebingungan itulah muncul Sunan Gunung Jati. Beliau berpesan bahwa sebentar lagi akan datang rombongan muridnya dari negeri Cina, namanya Pai Li Bang. Muridnya itulah yang pantas menjadi pengganti Aryo Damar. Sebab muridnya itu adalah seorang menteri negara di negeri Cina. Setelah berpesan begitu, Sunan Gunung Jati meneruskan pelayarannya ke Pulau Jawa. Pai Li Bang memang muridnya. Dia semakin kagum dengan gurunya yang ternyata mengetahui sebelum kejadian, tahu kalau dia bakal menyusul ke Pulau Jawa. Pai Li Bang tidak menolak keinginan gurunya, dia bersedia menjadi Adipati Sriwijaya. Dalam pemerintahannya Sriwijaya maju pesat sebagai kadipaten yang paling makmur dan aman. Setelah Pai Li Bang meninggal dunia, maka nama Kadipaten Sriwijaya diganti menjadi nama Kadipaten Pai Li Bang. Dalam perkembangannya karena proses pengucapan lidah orang Sriwijaya, maka lama-kelamaan kadipaten itu lebih dikenal dengan sebutan Palembang hingga sekarang. Sementara itu Putri Ong Tien meneruskan pelayarannya hingga ke Pulau Jawa. Sampai di Cirebon dia mencari Sunan Gunung Jati, tapi Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Putri itu pun menyusulnya. Pernikahan antara Putri Ong Tien dengan Sunan Gunung Jati terjadi pada tahun 1481, tapi sayang pada tahun 1485 Putri Ong Tien meninggal dunia. Maka jika Anda berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, janganlah merasa heran, di sana banyak ornamen Cina dan nuansa Cina lainnya. Memang ornamen dan barang-barang antik itu berasal dari Cina. Wali Songo selalu bermusyawarah apabila menghadapi suatu masalah pelik yang berkembang di masyarakat. Termasuk kebijakan dakwah yang mereka lakukan kepada masyarakat Jawa. Mula-mula Sunan Ampel tidak setuju atas cara dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Namun Sunan Kudus mengajukan pendapatnya. "Saya setuju dengan pendapat Kalijaga, bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama tauhid, maka kita akan memberikannya warna islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan kita tinggal sama sekali. Sebagai misal, gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya.
Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar Islam cepat diterima oleh orang Jawa, dan ini terbukti dikarenakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam, maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Pada prinsipnya mereka mau menerima Islam dengan lebih dahulu, dan sedikit demi sedikit kemudian mereka akan diberi pengertian akan kebersihan tauhid dalam iman mereka. Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah. Inilah jasa Sunan Ampel yang sangat besar, dengan peringatan inilah beliau telah menyelamatkan akidah umat agar tidak tergelincir ke lembah musyrik. Terima kasih sudah tonton video ini. Simak terus dan jangan bosan-bosan. Jangan lupa share ke teman-teman. Dan undang teman-teman semua, biar tidak ketinggalan video-video baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.